Wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita bisa berkumpul lagi untuk mempelajari lagi akidah yang benar, tauhid yang benar, agar kemudian kita tidak salah dalam berjalan di muka bumi sebagai hamba Allah. Dan alhamdulillah jenengan buatan alergi kali materi niki, karena pada hari Ahad yang lalu itu saya diundang pengajian. Dia yang undang, buatan kula sing jaluk-jaluk, dan langsung dijadwalkan sebulan tiap Ahad. Dan niku kula selipke di tengah-tengah. Terus kula bar subuh ngantos jam 6 enten, jam 7 ngantos jam 8 enten. Nah, niku nyuwune jam 6 sampai jam 7. Wah, pas sih, bolong nih. Kula iyakan semuanya. Jamaahnya banyak, Pak, 500-an orang mungkin ada. Begitu saya sampaikan tentang hadis syafaat yang di situ adalah inti dari tauhid. Bagaimana orang-orang kafir itu akan masuk neraka, orang-orang yang beriman akan masuk surga. Niku 2 hari atau 3 hari setelah pengajian itu semua jadwal sebulan di cancel semuanya. Jadi memang ada orang-orang yang masih alergi dengan materi-materi tauhid, padahal sebaik apapun panjenengan beribadah, kalau tauhidnya gagal, nah niku berpotensi pahala jenengan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sampai keliru, jangan sampai salah, jangan sampai tidak paham. Dan ini menjadi ilmu yang pertama yang harus kita pahami, yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan malam hari ini yaitu mengenal Allah dengan memuliakan nama-namanya. Bab yang ke-47. Dalam rangka memuliakan nama-nama Allah, kita diperintahkan untuk merubah nama yang sekiranya dengan pemakaian nama tersebut akan berarti merendahkan Allah. Kadang niku enten piyai niku menamakan dengan nama-nama Arab. Ini bagus. Cuman kedahnya harusnya itu ditanya dulu gitu kepada orang yang tahu niki artinya nopo. Jangankan kita yang wong Jawa. Niki di dalam hadis ini atau dalam kitab ini, beliau ini orang Arab, lahir di Arab. Itu pun masih salah gitu. Dahulu kala ada seorang yang bernama Abu Shuraih. Nama akhirnya Abu Shuraih. Radhiyallahu an, seorang sahabat yang berarti nek sahabat niku berarti masuk Islam ketika Nabi hidup dan bertemu dengan Rasul. Nah, tapi kalau masuk Islam ketika zaman Nabi dan tidak bertemu dengan Rasul itu masuk menjadi tabi'in, bukan sahabat. Contohnya Uwais Al-Qarni. Nah, Abu Shuraih ini dulu sebelum bernama Abu Shuraih, sebelum berkunyah Abu Shuraih, sebelum gadah celukan paraan panggilan Abu Shuraih, itu beliau bernama Abul Hakam. Abu itu kan bapak, Hakam itu artinya keadilan, bapak yang memegang keadilan. Lalu Nabi SAW bersabda kepadanya, Innallaha huwal hakam. Abu Shuraih, Al-Hakam itu Allah, yang maknanya wa ilaihil hukmu, maknanya semua hukum itu kembali kepada Allah. Jadi sang pembuat hukum itu Allah. Dan hukum yang paling adil ya buatan Allah tentunya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faqala Abu Shuraih, pada waktu itu masih Abul Hakam, belum ganti nama. Niku di ngotenke nggih. Jenenge piyai wis tebacut terkenal gitu kan. Dia pengennya tetap mempertahankan nama itu, berargumen, ngeles lah gitu, supaya diberi permakluman kalau namanya ya biarkanlah itu gitu kan. Dia kemudian mengatakan, Inna qaumi idah talafu fi syai'in atauni. Kaumku kalau berselisih, mereka itu mendatangi aku. Mereka itu kalau punya masalah nyari saya. 2 orang, 3 orang, sekumpulan orang. Kalau bermasalah mereka itu nyari saya. Nah, fahakamtu bainahum. Terus saya tengahi. Saya berikan masukan dan saya berikan keputusan di antara mereka. Farodia kilal fariqo ini. 2 belah pihak
Jazakallah khair. Dua belah pihak itu saling ridho, seneng gitu. Pokoknya angger enten masalah moro ning gone Abu Sureh, dalam hal itu waktu itu namanya Abdul Hakam, itu semua pihak itu bahagia. Dan konflik itu kalau sudah ketemu orang yang cocok, itu nyeneng gitu. Makanya dalam dunia hukum Indonesia nggih, itu sebelum masuk pengadilan itu litigasi, jadi melalui mekanisme resmi, itu ada mekanisme non litigasi di luar pengadilan, ya resmi juga. Itu namanya arbitrase. Nanti bisa juga pakai mediator. Jadi sebelum arbitrase bisa juga pakai mediator. Jadi dimediasi, nanti naik ke arbitrase atau dibalik arbitrase dulu terus masuk pengadilan nanti balik lagi ke mediator gitu. Karena yang ngantri berperkara itu banyak, Pak. Nah, maka kalau mediatornya ini benar, ya itu bisa kayak Abu Sureh ini. Disenengi, terus keputusannya bagus itu. Nah, kembali ke sini. Dua belah pihak itu senang. Faqala, kemudian dia berkata, "Ma ahsana hada famalaka minal walad." Jadi Nabi kemudian bersabda bahwasanya, "Oh nek ngono yo apik jane sing mbok lakoni gitu. Jane apik gitu. Ning jenengmu ki ra tepat gitu. Jenengmu ki tidak pas gitu." Lah, dalam hal ini apa kamu punya anak? Ditanya. Qultu, kemudian aku menjawab, ada ya Rasul. Yang pertama namanya Sureh, yang kedua namanya Muslim. Jadi ten mriku biasa nggih enten piyai namine Muslim ngoten mboten napa. Muslim yang artinya orang Islam itu tidak apa-apa. Kemudian wa Abdullah dan hamba Allah gitu. Abdullah. Qala kata Nabi, "Faman akbaruhum, yang paling gede yang mana?" gitu. Ada Sureh, ada Muslim, ada Abdullah. Yang paling gede atau yang paling tua yang mana? Qultu, aku menjawab Sureh, yang bernama Sureh ya Rasul. Qala kata Nabi, fa anta Abu Sureh. Saiki jenengmu ganti Abu Sureh. Nah, jadi langsung digentos ngenggon. Terus ngobrol, ditanya, dijawab, kemudian Nabi, ya wis jenengmu saiki ganti iku. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah, dalam kitab ini disebutkan kandungan bab ini yang pertama, senantiasa berusaha memuliakan nama dan sifat Allah dengan tidak menggunakan nama-nama yang memiliki makna seolah-olah sejajar dengan Allah walaupun tidak bermaksud demikian. Jadi seorang muslim itu walaupun tidak bermaksud pengen memakai nama Allah mendominasi atau mengganti nama seolah-olah biar kayak Allah gitu, walaupun nggak ada maksud itu. Tapi kalau memakainya salah, dia tetap salah gitu. Sehingga tadi orang Arab saja luput. Nah, maka kita kalau mau menggunakan nama-nama Arab, alangkah bagusnya niku bertanya sama yang paham, sama yang tahu. Ki maknane nopo gitu. Jangan sampai kelentu. Sak mangke enten piyai namine Ari Dolimin. Arine Jawa, Dolimin ya wong dolim itu kan. Nah, mungkin mau ayat Dolimin, wah pas itu Ari Dolimin. Niku mboten angsal nggih, sehingga harus digantos. Kemudian mungkin enten piyai putri namine Narin. Narin naron neraka gitu. Nah, enggak boleh nggih. Mungkin enten piyai jaler namine Parji. Nah, Parji niku artinya kemaluan, Pak. Atau nek enten gentos, nek Parno apa Mas? Kata no dalam bahasa Arab mboten enten, berarti nek Parno nggih jeneng Jawa berarti. Nggih. Nah berarti paling aman jeneng Jawa nggih. Mboten juga, artinya jenengan nek remen nama-nama Arab monggo, enggak apa-apa gitu. Nggih, dan nama yang terbaik itu dalam permasalahan fikih nama, itu yang pertama niku yang dinisbatkan kepada Allah dengan nama kalau laki-laki nggih Abdurrahman. Nah, itu yang terbagus. Kemudian yang semisal dengan itu tentunya nggih Abdullah, Abdurrahim gitu kan. Itu bagus itu. Pokoknya yang bernisbat kepada hamba Allah, baik Allah dengan nama Allah atau Allah dengan nama Asmaul Husna. Depannya ada kata Abdul. Jangan sampai Asmaul Husna ini kemudian kita dominasi gitu. Jenengmu sapa Mas? Ar-Rahman gitu. Wah, niku enggak boleh gitu. Jenengmu sapa Mas? Al-Hakim gitu. Wah, enggak boleh. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala nggih, seorang muslim harus kemudian berhati-hati nggih dalam menggunakan nama Allah. Jadi niatnya baik, enggak punya niat jelek, tapi nek salah, ya tetap salah gitu kan. Harus diganti. Lah ganti akte Mas, nggih monggo enggak apa-apa. Enten seorang Cina Pak. Dia itu namanya awalnya saya lupa siapa namanya. Tapi karena dia itu dalam perjalanan bisnisnya
menemukan jalan sebagai eksportir gitu kan. Dan dia bangun platform digital, bangun website, bangun macam-macam media sosial niku dengan nama Julio Ekspor gitu kan. Jenenge jare mboten enten ekspor-ekspor ngono. Dia mengusahakan sedemikian rupa untuk mengganti nama ke pengadilan. Diganti supaya namanya yang di akte niku kabeh ganti Julio Ekspor. Bisa. Artinya ya kalau memang nggih ada yang salah dari nama kita atau keluarga kita atau putra kita, putri kita nggih kedah digentos gitu. Apalagi kesalahannya sudah levelnya akidah gitu. Jadi tidak boleh kemudian kita istilahnya alah wis ben apalah arti sebuah nama mboten nggih. Nama niku donga nggih. Artinya nanti dalam bab nama niku enten donga-donga nama-nama yang bermakna kesedihan gitu kan. Namamu siapa? Huzn itu. Ganti, jangan huzn, ganti yang lain gitu. Suruh ganti gitu. Namamu siapa? Si fulan, yang artinya mungkin kesusahan itu. Jangan, suruh ganti yang lain. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah, kalau ada kata-kata apalah arti sebuah nama, buat kita nama itu berarti sehingga harus diberi nama yang baik dan benar karena di situ ada doa. Doa panjenengan sebagai orang tua kepada putra-putri panjenengan. Kemudian yang kedua, diperintahkan untuk merubah nama yang memiliki konotasi negatif. Tadi saya contohkan. Ari Dolimin, Narin, gitu, Naron gitu kan. Itu tidak boleh. Kemudian dalam rangka memuliakan nama-nama dan sifat Allah, apalagi kalau ada kaitannya dengan Allah, maka harus benar-benar diperbarui. Niki nggak berlaku di dalam di dalam orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu Tuhannya Yesus, ya namanya ya tetap Yesus. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu Wa Taala, ada orang kafir itu namanya Yesus Garcia, enten itu. Itu ke dalam mereka tidak ada, jadi kenal fikih-fikih Asmaul Husna ngeten iki. Tetapi di dalam Islam nggih, seorang muslim ya harus kemudian memperhatikan nggih, jangan sampai kemudian menggunakan nama-nama yang Allah larang. Nah, nama-nama yang menisbatkan pada Allah tapi dengan cara-cara yang tidak tepat itu. Harusnya Abdul Hakam malah Abdul Hakam. Nah, itu kelintung. Kalau Abdul Hakam boleh, hambanya Allah yang membuat hukum boleh. Tapi kalau Abdul Hakam, nah bapaknya si pembuat hukum, nah ini kelentung. Maka harus diluruskan, harus diperbaiki. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, disyariatkan memilih nama anak yang paling tua untuk dikembalikan sebagai kunyah. Terus kalau memang pengen pakai nama panggilan menisbat kepada putra putri panjenengan, itu menggunakan kalau berdasarkan niki berdasarkan sunnah niki, hadis niki, itu berdasarkan nama anak yang paling tua. Misal anaknya yang paling sepuh namanya Nunung, Pak Nunung, atau Bambang, Pak Bambang, atau nopolah gitu. Misal namanya Abdullah, Abu Abdullah, itu juga boleh. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu Wa Taala, babnya selesai sampai situ. Nah, ini seperti biasa, walaupun cepak kita tambah nih, ajenge pol tekan isa. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu Wa Taala, memuliakan nama-nama Allah merupakan bagian dari tauhid dan adab terhadap Sang Pencipta. Kita punya Sang Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita harus beradab. Jangankan pada Sang Pencipta, Pak. Kula niku ajeng ngadep wali kota niku ngantri, Pak. Wis ngantri, terus kadang niku janjine jam sementen kadang mundur. Wis mundur kadang malah di-cancel padahal sineni gitu. Cara ngapunten niku blet nguyuh ngono diimpet gitu. Itulah kita berhadapan dengan manusia, maka kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita juga harus beradab, bahkan lebih beradab daripada kepada manusia. Maka Allah memiliki nama-nama yang indah dan sempurna, itulah Al-Asmaul Husna yang menunjukkan kesempurnaan sifat dan keagungannya. Maka menjaga nama-nama tersebut dari penghinaan, pelecehan, penyimpangan, permainan lisan, bercanda-bercandaan dengan nama itu menjadi kewajiban seorang muslim untuk menjaga jangan sampai melakukan itu. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, "Man ta'allama asma Allah wa amila bimuqtadaha faqad tamma tauhiduhu wa kamula imanuhu." Siapa yang mempelajari nama-nama Allah dan mengamalkan kandungannya, berarti tidak mempelajari akhirnya ngertos ya. Kemudian mengamalkan kandungannya, maka disitulah sempurna tauhid yang bersangkutan dan sempurna pula imannya. Bagaimana kita akan menyatakan atau mengetahui atau merasa iman kita itu sempurna kalau nama Allah aja kita belum kenal gitu kan.
Sampai tadi akhirnya menamakan dirinya Abul Hakam atau dinamakan dirinya dengan Abul Hakam, dia pun senang gitu. Berarti kan belum kenal Al Hakam itu apa gitu. Makanya Bapak Ibu rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah tahu kita nggak berani Pak pakai seperti itu gitu. Kemudian seperti biasa dalil-dalilnya yaitu Quran, Sunnah dan perkataan para ulama. Yang pertama Quran surat Al-A'raf ayat 180, Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa darul ladina yulhiduna fi asma'ih sayudzawna ma kanu ya'malun. Hanya milik Allah nama-nama yang indah, maka mohonlah kepadanya dengan menyebut nama-nama itu dan tinggalkanlah orang yang menyimpang. Berarti sampai sini Allah itu punya nama yang indah, tapi sembari itu juga ada orang yang nyimpang. Nah, ini yang harus kita jauhi. Dan sering saya contohkan orang yang nyimpang niku macam-macam modelnya. Enten sing ngaku ketemu Allah, enten sing ngaku nelpon Allah, enten sing ngaku melihat Allah, enten sing ngaku gadah wiritan tertentu sehingga bisa menyebabkan dia dicari Allah. Jadi dari sekian miliar manusia Allah akan fokus pada dirinya karena wiritan itu. Nah, maka Bapak Ibu rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal seperti ini bagian dari proses penyimpangan ini. Penyimpangan pengakuan akan kedekatan kepada Allah dengan cara-cara yang tidak disunnahkan atau tidak dibenarkan berdasarkan dalil-dalil yang jelas, yang sahih gitu. Dan kemudian disebutkan di sini Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan balasan atas apa yang mereka kerjakan. Ini menjadi dalil kalau kita sampai salah, kita akan dapat balasan yang salah itu yaitu dosa dan kemudian adab. Kalau kita benar, maka insya Allah kita akan dapat pahala dan di situ maknanya adalah surganya yang sudah disiapkan buat orang-orang yang beriman. Wanifidina azani Allah wa iyyakum. Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini fihi amrun bi ta'dhimi asma'illah. Ayat ini mengandung makna perintah untuk mengagungkan nama-nama Allah, wan nahyi anil ilhadi fiha, dan larangan untuk menyimpang dari menyebut nama-nama Allah. Wal muradu bil ilhad at-tahrifu wat tashbihu wal inkar. Dan makna dari penyimpangan ini adalah yang pertama at-tahrif, menyelewengkan maknanya. Maknanya jelas kepada Allah kok terus diganti kepada yang lain gitu. Jenengmu sapa Mas? Rahman. Lah, kok Rahman kleru. Rahman itu nama Allah. Gak, iki saiki jenengku. Nah, itu enggak boleh kayak gitu. Kemudian yang kedua at-tashbih, menyamakan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak diperbolehkan. Kemudian wal ingkar, mengingkari nama-nama Allah. Bagaimana orang-orang musyrik itu ketika dikatakan Allah itu Ar-Rahman, mereka enggak percaya. Enggak percaya. Kenapa? Karena memang mereka itu menyembah Allah, tapi menurut keyakinan mereka itu mendapatkan rezeki di sini dari ini, lewat sana dari sana. Nanti ada perantara ini, perantara itu gitu. Nah, ini yang kemudian kita ingkari. Makanya hari ini kan kita dapat itu, orang kalau kemudian mencari nafkah di lautan terus buat sesuatu, dia mencari sumber keselamatan dari yang diyakini itu, misalnya Roro Kidul lah dan seterusnya gitu kan. Sampai enten orang-orang yang buat sajen ke laut itu, niku awan niku terbentuk gambar kayak Nyi Roro Kidul wis geger. Wah, Nyi Roro Kidul hadir padahal ya mung awan gitu. Dan itu mudah buat Allah untuk membolak-balikkan hati seperti itu. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, orang beriman nggih enggak akan geger dengan kayak gitu. Di Jakarta tahun 90 berapa gitu pernah ada kos-kosan ngoten niku. Tiba-tiba enten cahaya niku bentuk mukanya Isa Al-Masih atau Yesus itu yang diyakini Yesus itu. Wah, itu orang-orang mana-mana itu berbondong-bondong mriku. Wah, Tuhan hadir padahal ya mau bayangan. Mungkin niku enten wit napa-napa saya enggak terlalu menyimak, tapi itulah lemahnya iman manusia nggih. Termasuk napa niku India misal. Niku enten gang kiwa tengene tembok, terus bar niku enten kaya patung cuilan ndas gajah napa-napa ngoten lho. Lah terus si patung niku netes banyu. Niku angger wong pertama niku lewat dulit terus didekek bathuk terus sak bare ngetutke kabeh itu. Padahal niku toilet bocor. Tapi makanya nggih, seorang muslim itu ketika akidahnya sudah lurus enggak akan geger sama yang kayak gitu-gitu. Enggak akan tertipu dengan hal yang seperti itu. Mbok misal enten ngapunten piyai kemudian berebutan niku le tong kebo selamat terus nggo raup terus bar kuwi tambah ayu tambah ganteng. Jenengan mboten angsal. Mboten angsal. Aku bar lara ngene ngono bar ku tak pangan 20-an mari gitu. Jenengan mboten angsal derek ngoten niku. Nggih. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, Islam itulah yang memerdekakan kita
yang mengeluarkan kita dari perbuatan-perbuatan kejahilan seperti itu. Kemudian yang kedua, larangan menyamakan Allah dengan makhluknya. As-Surah ayat 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Al-Imam As-Sa'di mengatakan fihi nafyun at-tamsilu wat tashbihu wa isbatu sifatil kamal ala wajhi yaliku bijalalih ala wajhihi yaliku bijalalih. Ayat ini menafikan, menolak semua bentuk penyerupaan terhadap Allah dari makhluk. Jadi kalau Allah menyatakan Allah punya tangan, maka tangan Allah tidak seperti makhluk. Allah punya wajah, wajah Allah tidak seperti makhluk. Namun menetapkan sifat Allah yang sempurna baginya dengan cara yang sesuai dengan keagungannya, itulah jalan yang benar. Artinya ketika Allah menyatakan Allah punya tangan, ya kita katakan kayak perkataan Imam Malik, tangan itu maklumun. Tangan itu kita udah tahu apa. Wal kaifiyatu majhulun, dan tangan Allah seperti apa kita tidak tahu. Wal imanu bihi wajibun, mengimani Allah punya tangan wajib karena memang ayatnya ada. Wasu'alu anhu bid'ah, dan banyak bertanya tentang bagaimana tangan Allah itu sebuah kekeliruan yang tidak pernah dilakukan oleh orang-orang saleh dahulu. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah memerintahkan untuk senantiasa memuji namanya, bukan menghina merendahkannya, bukan menyepelekannya, bukan memainkannya, menjadikan bahan bercandaan. Allah berfirman pada Quran surat Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la, maka sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi. Ketika diperintahkan untuk mensucikan, berarti ya yang baik-baik. Baju ketika dikatakan harus disucikan, ya berarti harus dicuci, dijaga terus bersih, dijaga terus wangi, jauh-jauh dari najis. Jenengan misal pun rapi, lamah ten masjid terus enten cah cilik-cilik bar nyemplung got misal ngoten, bar rebutan napa ten got, terus akhirnya mentas napa bar bal-balan balen nyemplung got. Terus nembe bal-balan ten gang mriku misal jenengan lewat, minggir. Mandek sih, aku meh lewat. Karena kita paham kalau kecipratan itu nanti kita najis, akhirnya kalau sholat dia tidak sah dan akan mengotori masjid tentunya. Disitulah bagian dari kita itu menjaga kesucian rumah Allah. Nah kalau rumahnya aja kita jaga, maka namanya lebih utama untuk kita jaga. Sehingga Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengingatkan tadi sabbihisma rabbikal a'la, maka sucikanlah nama Tuhanmu, nama Rabbmu yang maha tinggi. Al-Imam At-Tabari mengatakan fihi amrun bitanzihi ismillah an kulli naqasin wa aibin wa ayyudhkara bitta'dimi wal ijlal. Ayat ini berisi perintah untuk senantiasa mensucikan nama Allah dari semua kekurangan dan menyebutnya dengan penuh pengagungan dan penghormatan. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, jenengan kalau berzikir itu boleh dimanapun, kapanpun, selama tempatnya bukan tempat-tempat yang dilarang. Itu bagian dari mensucikan nama Allah. Lah tempat dilarang itu piye Mas? Ya misal teng toilet tidak boleh. Makanya jenengan kalau mau berdoa masuk toilet, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Niku maosnya bacanya itu di depan pintunya. Jangan melebet pun dodok nembe donga gitu. Enggak boleh. Sematan ugi ketika jenengan berdoa setelah selesai urusan ngoten niku nggih di luar pintunya, mboten ajeng medal tesih ten lebet. Bahkan mungkin tesih dereng ngangge pakaian pun donga ghufranaka klentu, kedah medal rumiyin gitu. Pun tenjawi lah nembe donga. Itu bagian dari jenengan memuliakan nama Allah. Makanya jenengan umpami nggih sadean monggo sambil zikir, sepedaan, motoran, mungkin nyupir monggo sambil zikir. Tapi kalau konteksnya jenengan buang air itu tidak boleh. Kalaupun jenengan mau berzikir sebelumnya nggih sebelum masuk, dan zikir ketika mau buang air niku wau ndonga niku wau. Makanya zikir niku maknanya banyak nggih. Bisa wirid, bisa doa, salat niku nggih termasuk zikir, mengingat Allah, kemudian membaca Quran, membaca kitab-kitab keislaman, kemudian majelis ilmu. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, Nabi itu mengatakan ad-dunya mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa mawala. Dunya ki isine barang-barang atau hal-hal atau semua yang ada di dunia itu terlaknat semua, kecuali dzikrullah wa mawala, kecuali mengingat Allah dan yang semisal dengan itu. Sehingga yang semisal dengan itu gini ku majelis ilmu, salat,
kemudian ziarah kubur, yang pokoknya mengingatkan jenengan kepada kampung akhirat, bukan membuat jenengan lupa akan kematian, akan akhirat. Bapak Ibu dirahmati Allah. Kemudian ayat yang keempat disebutkan pada Quran surat Tauha ayat 8 bahwa semua nama Allah mengandung sifat yang sempurna. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Allah tidak ada ilah yang berhak disembah selain Dia, hanya miliknya lah nama-nama yang indah itu. Quran surat Tauha ayat 8. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan fihi bayanun anna kulla ismin min asma'illah yatadammanu sifata kamalin wa yajibu al-imanu biha kama waradat. Bahwasanya ayat ini menjelaskan, menegaskan bahwa setiap nama Allah mengandung sifat yang sempurna dan wajib bagi kita untuk beriman kepadanya sebagaimana adanya, sebagaimana diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin ini pun rampung, bagusnya kita lanjutkan dengan fikih Asmaul Husna agar kemudian kita tahu Allah itu punya nama Asmaul Husna itu apa saja dan apa maknanya. Karena ada nama Asmaul Husna itu mirip-mirip tapi maknanya berbeda. Ada Ar-Rahman, Ar-Rahim. Niku nek di Indonesia kan pengasih, maha pengasih, maha penyayang. Padahal nggih maknanya sama-sama maha pengasih dan penyayang, cuman yang satunya lebih luas, yang satunya khusus. Ar-Rahman itu lebih luas. Kasih sayang Allah buat semua makhluk. Orang kafir, orang musyrik, orang munafik, orang jahat, orang baik, semua dapat. Binatang, manusia, tumbuhan semua dapat. Dan itu konteksnya di dunia, cuman 1% dari 100%. Nah, Ar-Rahim itu maha kasih sayangnya Allah yang akan diberikan kepada orang beriman saja di akhirat. Makanya dalam hadis yang saya sampaikan di majelis yang jamaahnya banyak tapi terus di cancel niku. Niku adalah hadis bagaimana rahimnya Allah. Bagaimana Allah itu memasukkan orang-orang yang kafir ke dalam neraka, lalu kemudian orang-orang yang beriman yang masih punya dosa Allah selamatkan, Pak, melalui mekanisme syafaat. Jadi ada syafaat Nabi Muhammad SAW, ada syafaat Siddiqin, ada syafaat para nabi, kemudian ada syafaat orang-orang yang mati syahid, syuhada, kemudian ada syafaat solihin, ada syafaat yang ke-6 yaitu syafaatnya para malaikat, dan yang ke-7 syafaat Allah itu sendiri. Dan syafaat Allah ini membersihkan neraka dari orang yang beriman. Tidak ada lagi orang beriman yang masuk neraka. Tidak ada lagi orang yang bertauhid yang masuk neraka. Loh, berarti orang bertauhid masuk neraka ada? Enten. Orang yang sholat tapi gaene korupsi, ini kan enten piye ngoten niku. Nah, dia kalau nggak menyelesaikan urusannya di dunia, nanti diselesaikan di akhirat. Makanya akhirat itu wajib ada untuk menegakkan keadilan yang jenengan tidak dapat di dunia. Makanya jenengan kalau kemudian mencari keadilan di dunia, niku silakan mencari, tapi jangan pernah punya harapan yang terlalu tinggi karena umumnya nggak akan sama dengan yang jenengan harapkan. Makanya keadilan yang sebenarnya niku akan muncul nanti di akhirat, dan orang-orang mukmin yang berbuat kedoliman mereka tetap akan harus menunaikan itu. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan atau mengingatkan wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad, perhatikan atau ceklah, periksalah apa bekalmu yang menjadi bekal hari esok. Niku juga bukan cuma menambah amal soleh, bukan cuma nambah sholat, bukan cuma nambah sedekah, infak, haji, umroh, bukan cuma niku. Termasuk yang harus kita lakukan adalah kita ngecek dulu itu kita pernahkah berbuat dolim, dulu itu pernahkah kita berbuat salah, dan di situ kita wajib bertaubat karena dosa besar itu harus ditobati. Tapi taubat itu juga harus punya ilmu. Nanti enten piye WA aku loh, Mas Ustadz saya mau nanya, sekian puluh tahun yang lalu saya itu punya pacar, wah, dan pacar saya sekarang berteman dengan saya di Facebook, dan dulu kami waktu pacaran kami itu pernah melakukan perzinahan. Dan saya merasa berdosa dan saya harus bertobat. Apakah saya harus minta maaf padanya dengan cara menjapri dirinya? Nah, pertanyaannya kayak gitu, apa perlu dimintakan maaf ke orangnya? Enggak perlu, wong dua-duanya seneng waktu ngelakoni gitu. Maka yang perlu meminta maaf itu adalah kedoliman-kedoliman yang mana salah satu pihak itu dirugikan. Misal nopo, ngutang rambayar, mungkin pernah mukul orang, mungkin pernah mencaci maki orang, mungkin pernah menyakiti orang baik secara verbal maupun fisik atau tulisan mungkin gitu kan. Nah, maka itu perlu dimintakan maafnya. Tapi kalau kemudian perbuatan perzinahan, kemudian mabuk, itu tidak perlu minta maaf pada siapapun. Mengke mendem terus napa minta maaf sama bakule gitu kan. Ngapunten kalau ndek ben mundut ciu jenengan, tidak perlu gitu.
Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, itu pun juga perlu ilmu. Kemudian ayat yang kelima, ya, disebutkan pada Quran surat Fatir ayat 13, "Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk walladzina tad'una min dunih ma yamlikuna min qitmir." Itulah Allah Rabb kalian, miliknya lah semua kerajaan, sedangkan yang kamu seru selain Allah tidak memiliki sehelai kulit pun dari biji kurma itu. Terus ten kurma niku, ten biji kurma niku, ten kurmane nggih enten, ten isine niku nggih enten, ten salak niku nggih enten. Niku enten namine kulit ari, kulit tipis niku lho. Nah, kulit tipis niku, Pak, niku nek diteliti, niku enten kandungane macam-macam, Pak. Makane jane lho, jane nek jenengan mundhut kacang tanah sing pun dionceki niku, kok niku kulitnya diresiki, jane niku banyak vitamin yang kebuang, jane gitu. Tapi nggih, mungkin pun rumusnya nggih nek gawe wedang ronde niku kacangnya niku mboten enten kulit arine niku yakne gitu. Dadi sing digoleki sing pun bener-bener resik-resik ngoten niku to. Nah, niku menungsone ajeng damel sing ngoten niku umpami saged sami niku nek umpami diteliti ten lab, sitoke ra nek kandungane sitoke enten. Makanya di sini Allah mengatakan, sing mbok sembah, sing mbok jaluki, sing mbok parani selain Allah, blas gak iso apa-apa, bahkan gawe kaya ngono gak sanggup. Napa melih membuat yang lebih dahsyat dari itu. Makanya tauhid ini perlu disampaikan, Pak. Karena ada orang yang kemudian merasa dengan ibadahnya, dengan sholatnya, dengan doanya, dia nggak peduli walaupun dia harus datang ke kuburan, minta ke yang katanya nunggu gunung, nunggu laut, nunggu perapatan, nunggu wit ringin gitu kan. Dia merasa tidak ada masalah. Wong sebenarnya aku ya sholat kok kowe iki mung nguri-uri apa kebiasaane mbah-mbah mbiyen gitu. Dia merasa itu tidak salah gitu. Nah, ini musibah gitu. Musibah. Di sini Allah jelas mengatakan semua yang mbok datangi, semua yang mbok agungkan selain Allah tidak ada kemampuannya, bahkan membuat kulit ari itu pun tidak sanggup. Kalaupun sanggup pasti nggak sama. Sitoke tidak ada kandungannya sama sekali, satunya ada. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Baghawi mengatakan fihi bayanun libutlaniyah man yansibu asma Allah ila ghairihi au yusammi al-makhluqa biha ta'diman. Ayat ini menunjukkan batilnya perbuatan orang yang menisbatkan nama-nama Allah kepada selainnya atau menamai makhluk dengan nama-nama itu untuk tujuan pengagungan. Makanya kalau kemudian ada orang yang memuji Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah itu dengan pujian-pujian yang berlebihan, bahkan nama Allah digunakan, niku boten angsal, tidak boleh. Wahai Ratu Selatan yang menguasai Laut Kidul, wahai sang penguasa Gunung Merapi, wahai sang penguasa Gunung Kelut, angger gunung enten sing ndukoni. Nah, itu jelas bertentangan dengan akidah kita. Bahkan perbuatan itu masuk dalam wilayah syirik besar. Mboten mung cilik, besar. Kalau kecil niku orang ibadah niatnya kepada Allah, tapi karena dilirik orang terus akhirnya dia mempercantik ibadahnya. Itu namanya riya. Maka ibadahnya itu sah secara hukum, tapi pahalanya batal. Tapi kalau sudah syirik besar, buat sajen, ngegungke yang kayak gitu-gitu, maka potensinya adalah membatalkan semua amal ibadah yang pernah diperbuatnya. Boten mung sholat tok pada waktu dia ngejakan itu, bukan, tapi semua. Haji umrohnya batal, kurbannya batal, kan eman-eman. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kula ket lulus ten ngruki niku, kula pun beto kitab niki kalih bapak kula cilik nggih. Kowe meh ceramah nggo iki to. Nggih. Kowe wis wani mati apa piye lho? Lah pripun to? Ning kene iki wonge jek ngene jek ngono, pun bismillah mawon. Mungkin nek mati nggih pun lah itu. Nek memang kita memperjuangkan tauhid yang benar itu. Ini sampai bukunya dedel duel nih. Terus bapak kula wis ngono sak karepmu. Dan sejak itu saya bawakan terus Pak, Bu, sampai detik ini. Bahkan kula nate dadi guru TPA waktu kula kuliah napa SMA nggih, lali kula. Niku kan enten sing Iqra, bar Iqra maca Quran niku to, madrasah diniyah. Lah kula megang sing madrasah diniyah karena merasa kula niku wonge rada gampang terpicu emosi. Nek tak cilik-cilik nakal tak gajul tak goleki pake. Nah, kula nyekele sing rada gedhe gitu.
Makanya kalau etok-etok damel pesantren niku kalau pesantrennya sing mahasiswa mawon. Jadi nek memang nakal wis karek diselentik mulya gitu, rampung gitu. Nah, Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah. Niku madrasah diniyah niku kula ajarke ngeten iki. Ngapunten mungkin tak mirip mboten gadah duit gitu. Kula nate ngajokke buku niku mboten ditukokke, ngajokke fotokopi ya mboten dikeki. Kula nyelengi, Pak. Nyelengi duit sangu kuliah niku kula nyelengi. Begitu entuk niku kula gawa niki buku setunggal ngoten niku kula gawa ten fotokopian. Kula print ndak semua, paling bab 1 sampai 5, nek rampung 5 sampai 10 ngoten niku. Karena saya berusaha memahami bahwasanya ini harus ditanamkan sejak kecil. Makanya murid-murid kula TPA niku nek masih ingat ya. Niku kadang niku wah aku jek cilik jajari ngono kuwi. Nah, kadang bapake niku kadang pelaku kesirikan ngoten niku ya alergi ngono. Kok ngajimu kaya ngono ngene. Sing ngajari Mas Gulam kae gitu. Tapi mau marah ya enggak bisa, wong di kampung bapak saya itu termasuk orang tua di kampung. Artinya mereka sebagai pendatang itu ya ngesoni saya sebagai anak orang yang mungkin termasuk di kampung situ tua gitu kan. Jadinya ya kewuh juga gitu. Akhirnya ya sok-sok niku nek bapake rada kereng, bapak mereka rada kereng niku kadang wis usah ngaji meneh gitu. Mesake gitu. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala nggih. Inilah nggih Islam nggih yang memang harus disampaikan berasal atau berakar dari landasan yang paling pondasi yaitu tentang ketauhidan kepada Allah. Dan sering saya sampaikan Nabi Muhammad niku urusan akhlak niku tidak ada yang bisa mencelanya. Dia itu orang yang paling baik, wa innaka la ala khuluqin adim. Nah, urusan akhlak loh nggih. Soal jujur, soal baik, soal ramah, soal santun niku Nabi Muhammad juaranya. Orang Quraisy manapun tidak ada yang bisa mengalahkan. Dan tidak ada yang bisa mencela beliau soal akhlak. Tapi begitu beliau menyampaikan ini, nah sudah. Kamu seorang penyair Muhammad. Kamu seorang penyihir Muhammad. Kamu seorang gila Muhammad. Dilok kedan. Dan tidak cuma mulut, dari mulai meludahi, bandemi gitu kan, sampai ngusir itu pun dilakukan, sampai memerangi ini pun dilakukan. Makanya nggih dakwah Islam kenapa Nabi itu sampai berjuang berdarah-darah sampai titik darah penghabisan niku urusan tauhid niki. Bukan cuma soal Islam dan enggak Islam, tapi juga harus meluruskan ini. Karena orang-orang kafir Quraisy itu ketika ditanya man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Siapa yang menciptakan langit bumi? Mereka mengatakan Allah. Nah, inilah esensi dari kesyirikan. Bagaimana orang itu jane pun ngakoni nek Gusti Allah niku sing nyiptake langit bumi, tapi ketika disuruh hanya beribadah kepada Allah, disuruh hanya meminta kepada Allah, disuruh hanya berdoa kepada Allah, enggak mau. Nah, ini loh. Loh, kowe ngomongnya ibadah marang Gusti Allah, kok dadak nang kuburan? Ah, iki nek ora lewat kene ora tekan gitu. Kudu lewat kene gitu. Dalane nek langsung ning Gusti Allah kadoan. Loh, piye toh? Kok kadoan? Wong Allah sendiri yang bilang, "Pak ini korib, aku ki cedak." Mosok kowe ngomong adoh ki piye? Nah, yo cedak iki gitu. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah nggih orang-orang yang gagal paham bagaimana memahami Islam yang lurus niku seperti apa gitu. Nah, kita masuk ke hadis-hadis. Niki mungkin sak tekane nggih sampai adzan. Yang pertama hadis tentang keutamaan menghafal nama-nama Allah Al-Husna. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah SAW, bersabda Nabi SAW, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nama-nama yang baik sebanyak 99. Man ahsoha dakhalal jannah. Siapa yang bisa ahsoha, bisa melakukan ahsoha, masuk surga. La ahso niku napa? Disebutkan oleh Imam An-Nawawi, beliau mengatakan al-muradu bil ahso, bahwasanya maksud dengan ahso itu adalah al-ilmu biha, memahami. Itu artinya apa? Kemudian wal amalu bi muqtadaha, dan mengamalkan makna itu. Terus kalau kemudian kita paham bahwasanya Allah itu Ar-Rahim, Ar-Rahman, maka kata Allah, irhamu man fil ardi yarhamuka man fis sama. Nek kamu paham Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim yang Maha Pengasih Penyayang, maka jadilah orang yang penuh kasih di muka bumi. Dan ini ku ajaran kita. Mau ngadang niku lho, kadang sebagian kaum muslimin niku entah ngajine niku ngaji napa mboten paham, niku bar ngaji bukane dadi santun, dadi alus, tapi dadi kasar, malah mudah mengkafirkan orang. Kowe nek ra baiat karo imamku kafir, Pak. Sampe ngomong ngoten ten Pake. Jenengan mboten baiat kalih imam kula, Bu, mboten sami pengawasane kafir, Bu. Tobi. Seorang mantu gitu, niku mengkafirkan mertuanya, seorang istri mengkafirkan suaminya. Mas, kowe nek ra ngaji bareng aku, sesuk awake dhewe pegatan.
Lah kowe meh karo sapa? Ya karo imamku lah gitu. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, niku gak tepat dengan syariat yang ada. Bahwasanya ketika kita mengemani Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah meminta kita irhamu man fil ardi. Dan ketika dikatakan irhamu man fil ardi bukan pada manusia tok, bahkan kepada binatang kita disuruh untuk merahmati, disuruh untuk memberikan kebaikan. Enten kucing kecemplung kalen nggih, kalau memang bisa mengusahakan jenengan harus usahakan untuk menyelamatkan. Mboten malah goleke boto dibandem ampun. Termasuk niki contoh misal, jenengan nangkep tikus niku ngangge jebakan. Jebakan tikus sing kotak niku lho. Nah, niku kan nek pun kecekel niku kan jenengan bingung aja mateni pripun. Akhirnya carane pripun, Pak? Celupke banyu to. Nah, itu ndak boleh, Pak. Ndak boleh. Jenengan melakukan itu ndak boleh. Membunuh dengan cara seperti itu ndak boleh gitu. Wa idza qataltum fahsinul qitlah. Kalau kamu akhirnya harus membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Nah, carane piye, Mas? Nek gadah bedil nggih dibedil. Nek boten gadah bedil nggih ngangge tombak napa niku dijojoh ngoten sekali celep gitu mati. Ndak boleh kemudian dicelup banyu. Termasuk niku jenengan nek gadah peksi misal. Peksi napa misal, pentet napa murai batu. Ajeng makani jangkrik dadak dipritili, ya ndak boleh, Pak. Lah iki nek ora dipritili ku keselek. Kula tekoki. Niku manuk niku nek ten alam, ten alas, niku nek mangan jangkrik sing mritili sinten, Pak? Mboten enten to. Dhek dhewe sing mritili, makane niku mboten usah jenengan mritilke, pun kajenge mritili piyambak. Biar nalurinya itu memang naluri binatang, naluri burung pemangsa serangga, bukan kemudian malah jenengan sing ngewangi ya. Mungkin apa jenengan aja ngancani ten mriko, ten alas niku. Ya Pak yo kewangi aku mritili jangkrik iki, napa nggih ngoten. Nggih, ampun nggih, enggak boleh nggih. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ketika kita paham Allah punya Asmaul Husna, maka kita diminta untuk ahsa. Ahsa itu punya ilmu memahaminya, kemudian hidup berdasarkan berlandaskan pada pemahaman kalau Allah itu punya nama-nama yang baik itu. Insya Allah nggih, kalau umur panjang insya Allah kita lanjutkan tentang fikih Asmaul Husna. Kemudian wa du'a'u biha, dan digunakan untuk meminta, berdoa kepada Allah dengan Asmaul Husna. Makanya yang namanya tawasul itu adalah mempercepat proses kabulnya doa melalui wasilah, perantara. Nah, perantara yang syar'i ini ku enten 3. Yang pertama Asmaul Husna, yang kedua amal solih jenengan, yang ketiga orang solih yang masih hidup. Dan kalau dibahasakan orang solih masih hidup niki mboten kedah Ustadz Kiai Gus. Dalilnya apa, Mas? Uwais Al-Qarni, saya temu di saya sampaikan. Uwais Al-Qarni ini ku cuman wong ngangon wedhus, mboten dikenal sebagai ustadz, mboten dikenal sebagai kiai napa guru agama, mboten. Cuman anak solih yang bakti sama orang tuanya, makomnya sedemikian tinggi, dia posisi tabiin sampai seorang sahabat, 2 orang sahabat Umar dan Ali radhiyallahu anhuma dikatakan oleh Nabi, engko nek enek wong Yaman moro golek ana bocah kuwi, nek ketemu njaluk donga lewat DE supaya Gusti Allah ngapura kowe gitu. Nah, ini menunjukkan keutamaan yang luar biasa dari seorang tabiin yang makomnya naik karena amal yang luar biasa, yaitu baktinya pada orang tua. Makanya di dalam Al-Qur'an wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Sama orang tua niku harus ihsan. Yang namanya ihsan niku napa? Anta budallah ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah, nek enggak kelihatan, yakinlah Allah melihat kamu. Berarti ihsan niku total ikhlas. Total ikhlas niku pripun? Berarti mboten ngangge hitungan, mboten ngangge napa dol tinuku nek kalih tiyang sepuh. Le engko buke Pak enek tuwa melu kowe ya. Nggih mboten napa, sing penting mengke sabin niku nggih kula nggih ngono. Nah, nek niku mboten ihsan. Nggih. Nek ihsan niku bahkan sebelum orang tua berucap dia udah paham harus kemana, harus bagaimana. Itu anak yang solih, anak yang baik. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa du'a'u biha. Kemudian la mujarrada al-addu, la mujarradu al-addi wal hifdi. Dan yang namanya ahsa itu bukan cuman ngitung tok, dan juga bukan cuman mengingat tok. Mungkin enten orang memahami ahsa niku mung dienggo wiritan tok. Sampai kalau wingi kula ngisi pengajian ten Jogja niku, niku enten ibu-ibu ndonga, Ustaz, saya itu seneng kalau zikirnya itu ya Hayyu ya Qayyum gitu. Ya bagus, enggak apa-apa itu nama Allah. Niku bagusnya sehari itu saya baca berapa ribu kali.
berapa ribu kali. Mboten kula dereng nate niku maos ayat atau hadis yang menyuruh berapa ribu kali. Artinya jenengan mau berzikir menyebut Asmaul Husna itu monggo silakan. Tapi nek mengkhususkan itu sampai ribuan kali, nah ini perlu dalil, Bu. Dan yang jelas ada dalilnya niku dzikir pagi, dzikir petang. Dzikir pagi, dzikir petang niku komplit termasuk kata-kata atau Asmaul Husna ya Hayyu ya Qayyum niku enten bunyinya ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghis aslih lana sa'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Wahai Rabb yang maha hidup dan yang maha berdiri sendiri mengurus semua makhluknya, perbaikilah urusanku semuanya dan